Baik, di sini kita akan berdiskusi mengenai bab 2, yaitu analisis kurikulum SD, membaca CP, menurunkan CTP, ATP, dan menguji konstruktif elemen. Mulai dari penjelasan CP, TP, ATP dulu. penjelasan CP. Boleh. Oke, jadi CP itu adalah singkatan dari capaian pembelajaran, di mana CP ini merupakan tujuan yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan di suatu negara terhadap setiap mata pelajaran. CP ini tergolong menjadi beberapa fase, seperti dimulai dengan fase B. CP dari A dulu. Fase A itu kelas A kelas 1 2. 2, B itu Oke, kelas oke. 3. Ya, dimulai dari fase A itu kelas 1 hingga kelas 2 SD. Fase B kelas 3 dan kelas 4 SD. Fase C kelas 5 dan kelas 6 SD. Dan seterusnya hingga fase F kalau nggak salah. Fase D dia aku. Dia kok batas fase D sih? Fase D. Ya udah. Mungkin lah fase D. Yang dimana setiap fase CP ini memiliki alur pembelajaran yang berbeda-beda tergantung dengan tingkat kemampuan dari siswa itu sendiri. Semakin tinggi CP atau fase, maka semakin sulit atau semakin mendalam materi yang dipelajari oleh siswa. Maka dari itu, guru perlu mempersiapkan materi dengan matang dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kalau JP tadi nyampe apa? S ya? CP bagian CP CP ya. 20. Nyampe F. Iya. Kalau nyampe F kan? Kalau nyampe F tuh yang kayak fase A tuh 1 2, fase B itu 3 4. Nah, kalau misalnya pilihan tadi cuma nyampe Fase D. itu berarti mungkin yang SMP 3, yang 3 tuh nah yang fase A tuh yang 1 sampai 3, yang B itu 4 sampai 6. Yang itu. Enggak, di fase aku fase D itu langsung dijelaskan kelas 7 sampai kelas 9. Hah? Fase 5 kan 9 ya? Ya, dengan aku Yang waktu tuh 3 tuh apa ya? nah ini ada nih. Kalau fase F ini itu sudah masuk kelas 11 hingga 12 SMA. Fase apa tadi? F F kelas Yang beda dewek tuh fase E, dia dewean kelas 10 cuman. atau mungkin juga kalau di CP terbitan terbaru mungkin tidak sampai fase F kita sih. Kita nih masih pakai CP yang 2025 apa? Iya, 2025 kan soalnya kalau 2026 tuh belum ada. Nah, untuk CP itu yang 2025 CP dan TP. Kok di sini nih dia nih pelajarannya sampai ke SMA.
udah ada sampai ini jenjang Iya, ini nyampe jenjang SMA SMK. Dari SD, dari PAUD, PAUD. yang umum enggak ada kan? Yang umum. Ini kan yang dikasih dengan Bapak Amir yang kemarin itu kan, yang apa CP terbaru 2025 tuh. Sini dia nyampe fase F. Iya, nyampe fase F dia. Fase F itu kelas 12, kelas 11 sama kelas 12. Bisa. Oh iya nyampe kan ya. Tapi sesuai lah dengan CP terbaru. Jadi sudah guru menentukan CP, barulah diturunkan ke tujuan pembelajaran atau TP. Nah, TP ini juga harus dirancang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh guru terhadap pembelajaran yang dilakukan. Alur tujuan pembelajaran. Oh, nah sudah ditetapkannya TP, barulah guru merancang kegiatan pembelajaran dari awal, seperti memberikan pertanyaan pematik di awal pembelajaran dan dilanjutkan dengan pembahasan materi. Bisa juga dilanjutkan lagi dengan kuis atau latihan soal tulis sebagai media asesmen bagi guru. Baru fase terakhir itu adalah evaluasi atau penilaian dari hasil pembelajaran yang dilakukan. Keselarasan antara ketiganya, apakah CP, TP dan alurnya selaras? Ya, kalau soal keselarasan pasti itu harus, karena yang sebagai patokan itu adalah CP, capaian pembelajaran. Sedangkan TP dan ATP itu adalah ibaratkan sebuah jembatan untuk mencapai CP atau capaian pembelajaran yang diharapkan. Itu segitu sih. Ini kan tadi ada CP ya. Terus yang di sini nih ada cara membaca CP yang efektif untuk kebutuhan desain. Yang pertama itu ada identifikasi konsep atau konsep inti. Berarti dia tuh identifikasi konsep yang nak dibuat dulu gitu ya. Iya, itu kayak gini gak sih konsep? Maksudnya konsep inti, kita harus tahu dulu kebutuhan dari siswanya apa. Jadi kita membaca konsepnya, baru kita membuat capaiannya pada akhir. Jadi kita harus mengidentifikasi capaiannya yang nak dicapai ini sesuai tak dengan siswanya, sesuai tak dengan umur siswa, sesuai tak dengan fasenya. Terus habis itu identifikasi keterampilan proses. Ini nih Keterampilan proses, pengetahuan apa yang mereka udah paham duluan. Keterampilan apa beda? Keterampilan kalau di fase rendah kan kalistumnya, itu baru kita bisa menentukan alur tujuan pembelajarannya setelah mengidentifikasi keterampilan dari proses.
berarti itu ya kakak ini nih emang udah sesuai apa enggak ya kan berarti identitas berarti kayak kita tuh cari konsepnya dulu mau kayak mana gitu berarti baru kita cari tahu keterampilan Iya, keterampilannya. identifikasi konsep itunya pertama nih kita nengok materinya sesuai tak untuk kelas ini, sesuai. Jadi kita membuat capaian pembelajarannya. Tapi kan ini kan kalau konsep itu jadi kita memikirkan konsepnya nah, terus ini habis itu kan keterampilan proses Iya. itu tuh maksudnya tuh bukan itu ya ya kayak kita udah punya apa konsepnya nih terus kita tuh kayak apa ya bukan uji coba sih tapi lebih Uji kayak coba ke konteks penerapan. Yang ketiga konteks penerapan. ini maksudnya keterampilan proses pembuatannya gak sih pembuatan desainnya gitu gak sih Jadi suka mikir. jangan barang ini Yang tanya tadi apa? nah ini nih konsepnya kan tadi katanya memikirkan konsep desain gak sih untuk kebutuhan desain kita kan nah, Coba terus itu dimasuk ke cara- identifikasi proses nah Ayo. identifikasi keterampilan Iya. Aku udah nyampe di situ. keterampilan proses nih mana tadi nah itu tuh maksudnya tuh keterampilan proses atau proses kita pembuatan desain atau keterampilan proses peserta didiknya Oh, enggak sih, lebih ke desain sih. Sebab ini kan konsep inti ini kan kayak tema yang mau dibuat guru. Sudah tuh keterampilan proses ini ya aktivitasnya. terus ini penerapannya ada juga identifikasi Ya ini konteks penerapan kayak mana dia menerapkan itu apa dengan metode PBL atau JBL. Barulah ini catat-catat kerja personal sesuai dengan KO. Gitu sih. Pas nih. Nggak nyampe. Kan KKO kan banyak tuh mas Iya, kayak kata kerja melakukan atau banyak apa nih. Lalu terbentuklah TP. Mana pun kakak Hmm? keluar dari kakak loh. Astagfirullahaladzim. Udah. Tapi yang bagian dua ini keterampilan proses ini nih bukan bas iya sih bagian konsep inti ya. Ya kan TP ya ada fungsi perusahaan TP pula Jadi nggak sih kayak sampai itu siswa mampu apa ya, memahami kan objeknya. Objek tuh benda. Ya, sorry. Siswa mampu memahami kan verbal. Sebenarnya mampu memahami misalnya letak provinsi Jambi ini sudah masuk objek kelas belajarnya letak tak peta Sumatera letak peta Sumatera dan kondisi iklim di provinsi tersebut ditunjukkan dengan ditunjukkan kayak dengan pemahaman kan hasil kuis dengan jawaban yang benar gitu sih. ini iyalah itu yang biasa kita kayak di SD sekolah biasa sih yang kayak Nah ini kayak nih lebih format
sama lagi. Nah iya, terus tadi gimana kan, oh ya ditunjukkan oleh ini kalau kita mau buat CP sama TP, kalau CP itu kan udah ada kan dari apa pemerintah ya kan? Ya. CP kan harus sesuai kan CP kita tuh sama itu sama Biasanya kalau kita nggak pakai buku paket, CP-nya nggak ada. terus ini nih kita tuh tinggal apa ini nih kalau kita mau buat kayak LKPD yang tidak ada di buku paket apa gitu dari sini, jadi kan kita harus sesuai dengan CP sama TP nya nih disesuaikan juga kan dengan CP itu. Iya. Iya. Harus selaras. Sebab kan CP ini judul besarnya, nah jadi TP itu subnya. Sudah TP lalu nanti abstrak. Sampai di ini. Tolong pil AS AS-nya AS apa ini? AS Desain. tuang aja pil Enggak apa-apa. Aku tak anu. thank you so much. Ini kan ada nih konstruktif ini kayak lebih kualitas ini kayak ini nggak sih? Oh, yang model lu Adi Dedek itu yang bisa berulang punya. Oh Adi. Gila. DDE di DDE singkat. DDE itu singkat tapi kalau gagal ya gagal langsung gitu nah. Kalau Adi kan prosesnya Kalau coba kalau salah Coba, diulang lagi. coba. Terus ada juga yang row layer. Rob layer. Nah, gitu. Oh, ini enggak ya? 4D itu kurang lebih dengan Didi. Berarti ini kayak ini ya, Adi ini. Sama. Ini ada masih sih apa? Adi itu Analyze. Design. Adi itu Adi. ADD analisis ya. define apa design Define dulu buat design, design implementation, evaluation. Dua cuma D nya. Ya. Dua cuma D nya. Ya. A D E. Analyze lah. Analisa. D berarti yo define. Apa design? desain. Design. Define bukan menentukan Define. Design. Dah lah, define dulu. Define, design, Desain. implementation, evaluation. Iya. Yang develop tuh beda ya. Develop tuh apa juga sih? Develop kan kayak pengembangan gitu. Iya. Itu di DE kok ya salah. Iya, mau catatan loh. sama jalan kemarin. Masih ada. Good job sebenarnya. Tidak ada ya di sini. Pas aku banyak lah ya tinggal kemarin. Oh Adi, ya benar Adi. Analysis, design, development, implementation sama evaluasi. Desain develop berarti menganalisa, berarti merancang, baru mengembangkan, implementasi, dan ini evaluasi. Kalau yang 4D itu yang define, terus design, terus develop juga, terus
disseminate yang disebarluaskan lah. Baru apa itu? Itu ya? Pokoknya dia tuh. D3 seko Decain Dede itu sih. Banyak nih kan sih aku dia Dede. Ingat aku juga DDE. Ya kan? Itu Dede. Pak. Itu Sama sih kan kawan sih. Decain cari tujuan. Mana define? Decain Di China apa? mencari tujuan atau karakteristik dulu baru desain. Oh, ada kancing. Cina. Ini ada Azure, Roblayer, Pi, Pi, apa Pi? Nggak tahu apa yang Maka satunya tugasnya ini sudah mulai ke tugas kita. Materinya ya kena habis banyak. Itu SD. Oh ya, tuh kalau SD ini masih pakai ini yo. Yang merdeka tuh yo. Ketika belajar Ah. Mereka iya dah, masih kan belum Oh, ganti. sudah deep. Sudah deep learning. Mereka belum ganti deh sih. coba ya. 2026. Iyalah. Ini kan CP belum ganti ya. Merdeka ya. Kalau di TV kemarin itu anak SD kayak lebih ke ini sih banyak Masih kurikulum merdeka. banyak ini project. Kalian besok nih habis. Kalau kita ngikutin kayak mereka belajar ya. Merdeka iya banyak proyek dari SD udah dikasih kayak proyek-proyek buat video lah, buat ini gitu lah. Pokoknya kebanyakan proyek video sih. Kena SD punya video. Penuh SD itu rumahku lah. Swasta. Negeri kalau swasta jarang. Sebenarnya apa ya? Kurang efektif sebenarnya kalau menerapin itu tuh ke anak SD, walaupun lah itu dibilang kayak tugas apa ya, tugas rumah dak sih jatuhnya, misalnya tugas rumah kelompok dak, tapi tetap apa ya, kalau buat iklan apa gitu, iklan kan, buat video untuk anak SD itu ya sih kayak melatih kreativitas, tapi giliran itu kayak misalnya tugas individu nih. Nah, bagi anak yang belum punya HP kayak mana? Misal nih emang keluarganya yang mau pilihan, ya walau kita tahu kan anak sekarang udah ada yang HP semua. Tapi kalau yang keluarganya kurang Itu yang jadi yang bikin agak lemah itu tuh kayak sekarang tuh satu mata pelajaran ada sih yang satu fokus di proyek P5 ya? Iya. Itu proyek semua ada tuh. Tapi sudah ada P5? Ya ada coy. Ada. Ada. Ini cuma dari SMP ke SMA tuh. SMA malah enggak ada P5. Ada. Kami enggak ada. Aku tahu P5 tuh pertama dari SD. SD, Enggak, SM. di itu lah ada di SMA. P5-nya juga menentukan untuk linjurnya, untuk jurusannya. Ya P5-nya tak tetap belajar apa kayak gitu. Ini gabung ini. Nah, aku tuh memang tahunya itu di SD. Nah, dari P5 itu tuh memang setiap minggu tuh mereka tuh ada buat sesuatu lah. Nah, kelemahannya tuh memang kayak bayangkan deh tiap minggu tuh mereka tuh harus buat sesuatunya anak SD loh. Susah sebenarnya kalau mau apa ya, nyusun CP, bukan nyusun CP ya, lebih kayak mendesain pembelajaran yang kreatif kayak gitu tuh susah. Nah, kalau dibilang desain pembelajaran yang kreatif tuh gampang. Yang buat susah tuh nyusunnya sesuai apa tidak, itu yang susah. Nah, ya kalau untuk kayak template desain tuh banyak kan kayak, tapi sesuai tidak dengan CP-nya itu kan. CP.
Kita kan harus sesuai dengan TP-nya. Gimana biar itu tuh kita tuh bisa memenuhi CP sama TP-nya tuh. Tempe. TP. Gimana Bang, kalau nanti TP ini tergantung dengan lokasi tadi. Kayak misal tuh sekolahnya tuh lokasinya di pelosok lah. Nah, iya sih. Jadi supaya tuh kan akses internet, jadi guru tuh harus pandai-pandai dalam menyusun pembelajaran. Misal dalam apa nih, mapel matematika simpelnya. Yang materinya tuh penjumlahan dan pengurangan. Nah, jadi tujuannya itu biasanya siswa mampu melakukan penjumlahan angka 1 hingga 10 itu tujuan pembelajarannya. Biasanya kan pakai media tuh biasanya. Nah, media ini kan nggak mungkin lah pakai media digital di sekolah pelosok, ini payah kan. Jadi biasanya dulu tuh pakai media-media sederhana kayak enggak sih, kayak pakai lidi tuh. Ingat. Nah, biasanya kalau gue zaman dulu sih materi pengembangan pengembangan itu pakai lidi sebagai medianya untuk menunjang pemahaman gitu bagi siswanya. Tapi dak biasanya kan ada capaian pembelajaran kalau menggunakan buku paket dak itu kan biasanya lah disetarakan oleh dinas pendidikan. Capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran. Kalau kita buka buku paket lah ada capaian pembelajaran, tujuan Iya, pembelajarannya udah ada. udah ada. Jadi kita guru walaupun kita di sekolah terbatas atau gimana, kita harus mencapai kriteria itu. Jadi pintar-pintar guru lah nak menggunakan bahan ajar kayak mana. Tapi apa ya, kadang tuh tidak tercapai juga tuh ya pembelajaran tuh, apalagi kalau misalnya nih kayak apalagi yang waktu zaman COVID kemarin tuh, itu menurut aku kayaknya tidak tercapainya lah. Soalnya guru tidak ada apa ya, selain karena tidak bisa ke tatap muka kan, jadi kan tuh harus pakai handphone. Banyak yang handphonenya rusak lah, memori penuh lah, apalah segala macam lah. Terus tambah lagi gurunya sibuk mungkin, jadi banyak guru yang tidak ngasih tugas. Itu kan situasi bencana, itu tidak bisa disalahkan. Jadi like beruntunglah yang tamat di lulusan COVID. Ini selama ini CP. kakak sepupu aku kuliah di Lumajang, jadi sudah pas masa COVID, dia bimbingan online, tidak banyak revisi. Wisuda online, wisudanya online, jadi kayak apa ya, dipermudah. Yang penting orang tidak sibuk. Nyampe ada yang wisuda pakai apa, Roblox, pakai apa tidak? Ada bukan Roblox ya, apa ya, pokoknya FF. bukan. Roblox bahasa aku. Malah COVID tak dulu lagi. Jadi eksperimen. Jangan lagi tuh. Aku udah vaksin Filsafat, besok. filsafat. Nanti kasih. Aku 2 kali sih. Jadi berapa? Zis? Berapa kali vaksin? Aku cuma sekali. Aku vaksin yang kedua tidak ikut. Aku bapak aku tidak ada vaksin sama sekali. Hidup kan? Emang ya itu tuh cuman aduh. Tapi soalnya kalau tidak ada di apa tidak, kalau tidak vaksin tuh nak kemana-mana tuh bisa. Orang tuh minta persyaratan harus ini, harus ini, harus ini. Bisnis itu. Itu beda di sekolah beda. Dicek kami loh. Ada tidak punya kartu vaksinnya mana? Tengok kartu vaksinnya. Oh kalian vaksin di luar ya? Kami di sekolah. Di sekolah kan, pihak sekolah datang. Nantinya kalau udah habis selesai tuh vaksin dulu lah. Kami kan di buat kartunya tuh kan. absen satu-satu. Lo minta langsung surat keterangan lo. Kalau Jangan, kami? tidak surat keterangan langsung. Kasih minta tangan. Nah, udah vaksin sih. Kalau kami surat keterangan enggak. Nah, kalau misalnya mau vaksin ya udah, kalau tidak mau ya sudah. Tapi kakakku anak kesehatan waktu itu dak, kakakku anak kesehatan,
yang vaksin pertama bagus, yang vaksin kedua tuh kayak tidak ada dosisnya lebih tinggi tapi nggak ini kan nggak cocok dengan anak kita. Tapi kakak aku tiga kali vaksin penyakitan. kan. Kalau masyarakat umum 2 kali vaksin nak, yang tenaga kesehatan 3. Hidup. Pertanyaan Ada yang nyampe 4 ya sudah? 3, bentuk-bentuknya 3. Waktu itu yang pertama divaksin, yang ketiga dari menteri-menteri. Udah disuruhnya anak kesehatan biar ini. Tunggu, ini kan sama-sama obat dak. Apa harganya beda-beda? beda apa? Beda-beda. Obat vaksin tuh, waktu itu aku nengok berita itu dak. Ada yang harganya 900, ada yang harganya sejuta. Sesuai lebih. dosis. Nah, apa harganya bisa beda-beda? Sesuai dosis sama target yang dicari ini. Kemana lagi gelombang? Apakah yang mahal kualitasnya lebih bagus? Kalau nak meninggalnya juga. Makin tinggi. Yakin tuh ngomong kamu dulu. Tapi emang iya kan, kalau aja meninggal juga. Iya, jangan harus nanya. Itu tuh cuman, apa bahasanya ya? Oh. Kalau volunteer di sini. Kalau main bisnis ini tuh nyari kesempatan yang spesifik kan. Kami tuh patah lagi. Ada kajiannya. Tapi jangan jangan lah. Ini nih kan kayak ini kan di fase A dulu kayaknya. Mana. LPK tuh udah dicapaian pembelajarannya nih di geometri nih. Nah, untuk kelas 1, 2 lah jatuhnya kayak nih. Beliau ini sudah mengenal berbagai bangun datar, Iya. terus lewat ruang, dan penyusunannya. Dan itu udah nyusunnya sama dekomposisi itu yang dibalik-balik itu enggak sih, yang atas jadi bawah, yang alas jadi di atas, yang alas jadi di samping itu enggak sih? Ini kayak gini nggak sih? Media ini nggak sih kayak apa? Tahu nggak sih yang balok-balok itu kan? Iya, emang ini balok. Nah ini tuh medianya kan? Ini. Ya kayak kayu-kayu tuh kan disusun-susun nggak? Itu Ini kan media. nanti kita punya misalnya nih di tengah nih. Nih. Nanti Minta dimasukin cangkir di- merah tuh. Jangan ada ya. Nah, ini kan ini tabung enggak? Jatuh lah ini kalau gitu. Nah, ini kan alas nih. Ah. Alas. Terus ada apa Kau tuh? tengok Jebnya Iya, ngejelasin. aku dengar. Ini ada alas. Iya. Ini ada atas, ini apa sih namanya? Aku. Tutup enggak sih? Alas sama tutup. Kalau atas yang Ah. atasnya. Iya kalau tertutup ya tutup lah. Nah, Nah, terus ada kanan kiri bawah atas. Kalau kita alas itu kita ini, terus kita balik-balik, itu namanya apa tadi namanya? Itu sih namanya komposisi. dekomposisi itu enggak sih? Ya dah. Penguraian. Satu bangunan. Iya, di kampus itu penguraian. Kan? Yang dibalik-balik, yang alas jadi di atas, alas jadi ini. Mungkin. Iya. Contoh, cari contoh dekomposisi. Dia tuh jalannya banyak tapi hasilnya tetap sama gitu loh. Nah, ya iya. Nah, terus kan ada juga Nah, kau ubah kayak mana pun kalau bentuknya tetap balik ke awal itulah. terus penyusunan ini yang kayak dibuka habis itu dilipat jadi kubus gitu lah. Itu tinggi. Nyusun tuh yo begini. Iya, belas. Nah, ini kan ada lubang nih. Agak itu macam ada agak nanti itu ada kayak apa namanya yang balok kayu kan bentuk nikah kan. Nah itu dimasukkan ke dalam lubang ini. Jadi sesuai dengan bentuk ada sih pengelompokan gitu. Iya, Itu bisa. penyusunannya. Oh, komposisi pengelompokan. Iya ya. Mana tadi? Mana tadi? Ini kan penyusunan. Ai. Ya kotak-kotak. Beli batu. Bukan aja. Untuk bayar kos tuh kayak mana? Iya. Banyak di sana kemana-mana. Nah, kalau Pergi. segi banyak dan dekomposisi kalau kayak apa tuh model ini kan segitiga, segi empat dengan segi banyak tuh kan Banyak. Iya. iya. Ya. Kalau diubah-ubah gitu kadang tuh itu dah sih, apalagi masih kelas 2 dah sih, jadi
kadang kalau di gua ini putar-putar ini arah-arah tuh mood tuh kadang masih tidak paham gitu. Kalau kelas 2 tuh bangun datar kan? Iya, Bukan bangun ruang kan? Enggak, bangunan kalau kami SD mulai dari kelas 4. bangun datar. Bangun datar kan. Ya. Ini fase B. Fase B. Mulai naik tingkat tuh. Tuh, masuk geometri loh. Nah, Geometri untuk yang CP, untuk yang fase B-nya tuh mendeskripsikan ciri berbagai bentuk bangun datar. Segi 4, segi 3, segi banyak. Mendeskripsikan ciri. Berarti nah, kita udah tahu ciri-cirinya tuh apa udah ya, misalnya segi 4 Punya Pak Sisi. posisi Ini enam. ini kan. Fase itu fase B 34. Iya. Lanjut. Itu punya 8 sudut. Ya kan 8 sudut. Segi 4. Kan? Kayak dulu Bangun datar. bangun Oh iya, datar bangun 4A. datar. Kalau bangun ruang yo 8. Bangun datar lupa. Jadinya bangun ruang. Berarti punya 4. 4 sisi, 4 sudut. Enggak ada alas lah kan bangun ruang. Bangun datar tak ada. Dasar. Kan bukan bangun ruang. Iya. Ini udah ada bangun ruang belum? Nah, berarti itu masih untuk kelas 3 4 udah sih sebenarnya. Ya naik tingkat. Coba lagi naik lagi fase C. Fase C-nya mengkonstruksi dan mengurai bangun ruang. Oh, ini baru di yang dilipat jadi kotak, jadi jadi kubus, jadi balok, itu enggak sih? Tapi perasaan aku yang ini nih kelas 4 lah. Kan itu mungkin Bangun ruang kan? Bukan dekat 13 ya kan? Nah, iya. Ini kan udah masuk bangun ruang kan? Iya. Tapi kelas masih C 56. Poinnya. Fase D. Kita udah ada ngajar fase D, fase E, fase F. Kalau mau gimana? Di meja SMA. Kamu bisa ya? Makan. Ada makanan Nur. Belum. Itu aku baru beli beras. Masak apa? Kurang ajar. Dia cocok. Dia cocok dia aku yang 8 gitu. Oh, baru Namun. setengah jam. Ngomong apa lagi? Santai aja ini. Iya. Santai aja ini. Santai. Jangan kayak tertekan. Iya, santai. Ngopi loh, kopi. Wah. Ada kalau kau nak masak air dah. Tidak mau. Serius? Sudah. Ya kalau mau apa? Iya. Udah sakit Dan segini itu loh. ini gitu. Dibuatin enggak mau. Penting aja dulu. MBG. Iya, soalnya pergi. MBG tak rata enggak sih? Masih belum rata di Indo ya? Masih belum Enggak, lah. itu Dia kayak kan- apa nih? MBG. Desanya nak nerima tidak pakai gitu. Di Bunda ini sudah ada 2 pasal. Ini Bang. satu kecamatan 2. 2 sekolah. Satu kecamatan 2 dapur MBG, 2 dapur MBG. seluruh Yang sekolah sekot dapat. di Ipna belakang pasar baru tuh, Kramat Tinggi. Yang sekotnya tidak tahu dulu. Lama dah. Kerjanya malam. Iya, main sip dah. Iya, mensip. Main sip. Apa ya, ini kan termasuk apa ya, pendidikan kan? PNSU. Tidak maksud Kan maksudnya 3K. dia tuh kan masuk anggaran pendidikan kan. Gaji PNS dipotong. Tapi itu dibuat jadi utama, sedangkan yang pendidikannya tuh dibuat jadi apa cuman Selingan.
Selingan ada. Dengan Ada datanya kemarin tuh yang utama tuh MBG, pokoknya kesehatan dengan pendidikan tuh di bawah. belakangan ya. Tadi soalnya dengan kata kopinya hati senang. Nah, Tapi MBG kan ada ahli gizinya juga di situ lah, ahli gizi Iya. yang mengatur makanannya. Tak asin, kan sesuai ini gizi ini. Sebenarnya untuk apa ya, untuk dulu tuh kayak emang bagi aku gak itu sudah adil apa ya, walau ada yang diangkat tuh cuma dari ahli gizi gitu kan, jadi cuma inti-intinya, tapi kan orang tuh baru guru yang udah berpuluhan tahun ya sekarang yang bilang Ya itu masalah ya, dari tahun ke tahun. Apa tuh jadi guru nak jadi apa sih nan? gak tahu kok juga apa Ya kayu, enggak bisa guru tidak bisa kayu. so aku jadi CEO. kok juga ngapa Aku CEO. Woi. Kalian tanya murid-murid kalian lagi ada ginjalnya hilang, nah ini pelakunya. CEO. curiga Amin, curiga Amin. Jalannya yang salah lah. agak beneran ginjal Tidak, bukan bagian itu, bagian CEO-nya yang ambil. Bagian jalannya jangan. Jadi aku memimpin negeri ini. Apa? Mengayomi masyarakat ke jalan yang benar. Masya Allah. Mantap, korupsi dulu nanti. Hidup Joko, ya nak hidup Jokowi. ini jadi kayak bahas filsafat gitu ya, bukan kayak desain pembelajaran. Maksudnya kita Kan diskusi. MK desain pembelajaran lah. Kita ambil topik diskusi, Pak. Emang ini Bukannya. termasuk desain pembelajaran. Ini desain kehidupan. Kita kan mendesain, berarti desain. Kita kan udah pernah desain nggak sih? Belum. Pernah. Teknologi kamu udah ada desain pembelajaran tuh namanya. Oh iya. Ah, Lanjut, lanjut. coba itu apa? Ceritakan pengalaman kita membuat desain pembelajaran. Aku dulu. Jepri tidak mendukung sekali aja. Bisa, walas Ya, ya, ya. kan? Kemarin kan aku buatnya yang apa sih? Kalau yang apa tuh PKN tuh kewarganegaraan ya? Iya. Kewarganegaraan. Kurikulum mereka ini dari tahun berapa sih? 2024. Mana dulu? Iya. 2023. 2023 akhir. Ya. 2024 dah ambil ya. Jadi mana? 2023 tamat. Kita naik kelas Kita 12. masuk. Kami dulu kelas 12 SMP. Yang kelas 12 masih kurikulum merdeka. 10-11 kurikulum merdeka. Kita K13 masih. Iya, pas kelas 12. Jadi kami belajar di kelas yang anak kelas 11 dan 10 main-main di luar. Iya, ini Tapi- dibebaskan. Tapi awal-awal tuh pesan aku tuh kayak tidak jelas dah sih. Iya, entah aku tak keluar belajar. 2000 berapa? Hujan. Cup. Oh iya. Tas kau ambil tak tu? Boleh tolong Dek. 2000 Aku kunci berapa? aku. Kurikulum mereka? 2023 ya. 2023. Kunci nggak usah. Kalau CP 2023 tuh 2023-2024 kan? Ya. Iya, itu saya tahun ajaran. Berarti kalau untuk CP ini walaupun kurikulumnya sama, kurikulum misalnya sama-sama kurikulum merdeka, tapi CP-nya tuh bisa berubah setiap tahun kan? CP apa TP? CP. Enggak lah. Itu kan tergantung dengan ini enggak sih? CP itu selalu dibentuk oleh pemerintahnya saya. Badan apa? Lembaga pendidikan. Jadi biasanya Soalnya aku kemarin kan nyoba buat yang untuk kelas 2 nih, kewarganegaraan. Itu tuh aku nengok CP yang 2023. Nah, di situ tuh anak kelas 2 tuh harus sudah bisa memahami sih, apa ya namanya? Mana nih kelas 2? mau, Tidak mau dibaca anaknya. enggak mau. Jadi CP ini biasanya diganti pasti nggak sih? Kayak pergantian Kurikulum bukan apa tuh? ajaran. Kayak pemilu tuh nah apa Iya, pergantian yang periode pemimpin orang lah Iya. iya nggak sih Hah?
misal pemimpinnya diganti, biasanya kurikulum diganti juga. Iya. Iya tuh sedang periode. Saya jangan orang oh. Iya, pada setuju ya gitu. Tapi Jadi bu, beneran nggak pakai air panas. nggak usah lah. Beliau mau coba-coba. Iya, Kata beliau banyak cobaan yang harus dicobain. iya, terus Apa tadi kan? Nah itu kan aku nengok yang CP 2023 itu tuh kelas 2 itu tuh harus udah bisa mengenal sama meneladani sikap para perumus Pancasila, pahlawan para perumus Pancasila tuh nah. Malah Yang dipanggil. sembilan tuh. Nah, sedangkan aku tengok pula lagi 2000 CP 2025 itu sendok ya Allah sebanyak ida. lanjut. Aku tengok yang 2025 itu tuh ida tidak lagi. Jadi berarti CP-nya tuh berubah-ubah kan tiap tahun. Tergantung periode pemimpin orangnya. Tapi kan 2023 kan masih kurikulum merdeka. Sebenarnya dibandingkan lebih periode aku lebih sepakat kalau itu tuh diubah sesuai dengan kurikulum dah sih. Belum. Bukan sesuai periode orang. Menteri Kependidikan. Gimana tuh? Nah, itulah alasan kan banyak tuh nyoba baca tuh rupanya aku baca tuh tahun 2023 itu yang mengenal para perumus Pancasila. Itulah yang aku buat kayak desain pembelajaran itu buat puzzle penyusun puzzle offline ya pakai kertas nanti dipotong-potong gitu bentuk puzzle terus baru tempel lagi. Itu tuh sebenarnya udah sesuai sih tapi sesuainya tuh apa ya Coba tujuh berarti sekitar 17 lagi. Bentar lagi. Mantap. sesuai Masih berapa lama, Jack? 13 menit. Kita lagi kok. dulu kan udah kemarin tuh sebenarnya udah kemarin tuh bingung juga nak aku kelas 3 tapi udah aku observasi kelas 2 tapi CP-nya cocoknya ke kelas 3 kalau pakai CP 2025 jadi nak sekarang kita harus pakai panduan CP yang paling terbaru kan Ya. nggak bisa pakai CP yang lama nggak ada pakai ini kan Iya. pahit pasti Udah. Pernah ngetes kopi curug gak? Curug tau gak curug? Dah. Linggau tau linggau? Pasti kau tau kan? Curug tau? Pernah dengar? Nama daerah apa nama apa? Iya. Linggau itu nama daerah setahu aku. Linggau deh. Ini Bukit Kaba tau? Bukit Kaba Yang tahu. viral itu tuh ya. Iya. Ada yang tempat wisata. Pokoknya yang kawannya masih aktif lama Apa Bukit Kaba? di situ. Yang jalan itu. Mas kapan? Jack, PGSD belum ada jalan-jalan. Udah ada pergi jalan-jalan, sadar sendiri weh kalau nak jalan. Kalau di lain sudah jalan-jalan semua. Nggak jalan-jalan. Ada sudah ke Jogja. Ya Allah, kita kan udah lebaran cuma anak kok. Belum. PGSD ini paling minim biaya dari sebenarnya daripada prodi lain loh. Iya, artinya. Cukup lah ya, kita dengan nilai uang. Itu loh apa bu PGSD ini? Apa? Kebanyakan nggak kita sih dari Pindahkan kami. Pindahkan kami. Ya, pindahkan kami maka kami akan belajar dengan sungguh-sungguh. JP yang ngomong. Oke, apa asli? Aslinya biasanya sampai sana main terus dia nongkrong terus. Udah pernah aku, udah objek nongkrong, jamet itu. Awal Ada yang kemarin ada. gue abis balik dari sini malam-malam langsung nongkrong dari dia. Ada pian rumah, tutup. Kalau kuan, Buang. Hah? Terus mau buat apa? Ahe lagi, ada dingin, Diskusi lagi nih, punya itu ini. Yang dingin atau rasa? dingin biasa deh. Dingin. 10 menit intinya dari tulis aku masuk itu deh. Jadi kesimpulannya dulu. Ya, kesimpulan. Kesimpulan. Udah jadian gitu katanya.
disuruh menganalisis CP terlebih dahulu sebelum menurunkan ke TP ya sih. CP itu kan tadi banyak tuh capaiannya tergantung dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Jadi guru itu sebenarnya kalau untuk merancang pembelajaran kayak rancang pembelajaran itu bisa Terima kasih. dalam bentuk ini nggak sih? Iya. Dalam bentuk apa namanya itu? Oh, L apa? LKPD. Nah, ini guru itu rancangnya berdasarkan kebutuhan siswa. Nah, dapat dilihat dari kegiatan pembelajaran sebelumnya. Jadi kan guru itu menyusun LKPD biasanya seminggu sekali tadi. Itu tuh tergantung apa? Tergantung materinya juga sih. LKPD lembar kerja. pada siswa LKPD. serta didik. Lembar kerja peserta didik. Itu kan isinya kan ada CP, terus TP, terus ada lembar kerjanya sampai kita buat. LKPD itu ujian. Yo, yang pakai ada CP, ada materi, Iya, ada itu ada. belajar. Mundur, bukan LKPD. LKPD lembar kerja. Iya lembar, Oh. iya Itu lembarnya ada bay, CP. iya lembarnya bay yang kayak apa kan? Tugas B, tugas stop gitu kan. Tugas. Itu pilihan ganda, itu ESA itu kan LKPD. Masya Allah, tabarakallah. Baru diturunkan ke apa? ATP ya. Alur tujuan pembelajaran. Alurnya. Ya Terus kan? menyusun ATP. Ya, misalnya ATP kan. Iya, iya. Di sini apa katanya? Harus progresif, Konkret, sederhana. realistis, dan menyediakan peran. Oh, intinya ATP ini tujuannya itu untuk memberikan pemahaman konsep pada siswanya. Kalau begitu, inovasi ATP Oh berarti ATP ini progres waktu di pembelajaran. iya kayak Diusulnya tangannya. bukan kegiatan itu. Nah, dari awal pembelajaran kayak kamu tuh doa. Yo, seperti yang kayak Oh, Pak habis Mark itu dulu lah ini sih. itu ya. Itu kan alur. Terus suruh jawab soal, habis itu apa suruh nyanyi, apa suruh apa. Tapi untuk yang kemarin tuh itu enggak sih. Enggak usah kebanyakan nyanyi enggak sih. Oh, jangan banyak speaking. Ya, sama ayo membaca, ayo berhitung. Itu ini di buku cetak lah sih. Ya, Tapi itu anu Mbak Ayu, kurikulum merdeka yang banyak main itu. aku buatnya kayak gitu lagi kemarin PKN. Aku zaman aku K13 ada ketemu itu. Iya, Enggak kebanyakan. cuman itu. kayak Jarang. mengamati, terus diskusi, terus Ayo berlatih. Iya, ayo berlatih ada. iya berlatih, ayo berlatih. Ininya. Ya, memang mau ada sih. Nah, terus tuh ada ini apa? Konstruktif apa edimen. Konstruktif uji Uji kualitas. kualitas desain sejak awal. Oh, berarti ini merancang udah sih, merancang kayak KTP atau apa tadi namanya. Pokoknya merancang untuk apa nih? Merancang desain pembelajaran. Ya. Uji kualitas desain sejak awal. Kita kan buat desain nih. Oh. Jadi kita uji Diuji dulu. kualitas, Buat apa tadi? uji kualitas Nggak desain seru. sejak Buat apa? desain, Heeh. buat desain pembelajaran. Tapi kira-kira uji cobanya tuh bakal dicoba langsung Nah, itu. atau masih gambaran-gambaran kita memikirkan ini dampaknya gimana gimana? Itulah kalau ini, kalau misalnya kita uji coba langsung nih,
juga sebenarnya aku agak bingung sih. Kalau misalnya kita uji coba langsung ke anak tuh, nah kalau misalnya gagal nih, kita kan perlu revisi lagi, mungkin ada, nah itu tuh kita pasti tidak bakal bisa pakai untuk anak tuh lagi, karena anak tuh bakal terkejar sama apa, capaian pembelajaran yang lain lagi, kena materi-materi lain, soalnya kan terbatas waktu ketemu, apalagi anak SD. Nah kalau misalnya udah langsung nih uji coba dulu. Nah uji cobanya dulu, nah kayak mana, and the real, kalau emang uji cobanya tuh dia berhasil, kalau pakai ke anak tuh langsung berhasil gitu. Nggak ada, nggak bakal bisa. Nggak Tapi kan? tapi di sini ada keterangan tuh. Kalau keempat ini mengenai risiko dan diferensiasi. Jadi menurut aku ini langsung diterapkan di pembelajaran, tapi dengan bahkan jago-jago lah kan. Plan B gitu. Ya, plan B jika metode ini tidak berhasil, plan B itu ini risiko dan diferensiasi awal. Tapi ini emang metode pembelajaran itu kan tidak ada yang langsung berhasil sih. Nah, tapi kalau kita misal mau revisi lagi, mungkin kemungkinan bisa kita pakai untuk ya tahun depan, atau ya ini bisa kita pakai untuk tahun depan, apa pakai untuk mata pelajaran yang lain gitu, tapi dengan metode yang sama, yang udah direvisi gitu. Tapi Saya sudah ada tahan nggak kali itu? Bukan kali, dia tak rebahan. Pusingnya nih gitu. hari, aduh, kapan lagi yang hari ini? Semuanya. Udah habis asar. Nathan, Tiara, Nah, Dinda, belum kalian ya? Belum sama sekali. sama siapa namanya? Siapa? Dia. Bukannya kalian sudah ya? Udah kemarin, tapi baru dikit. Kalian langsung semua. Hah? Langsung semua. Kan itu tuh kan membuat apa yang pemanasan berat. Terus kita yang gerakan dewek-dewek 3 tuh, nah yang gerakan dewek-dewek 3 itu kamu tuh nyarinya kayak bareng-bareng gitu, nah nanti dibagi-bagi bareng. Nah itu yang belum, pemanasannya udah, belum juga sih sebenarnya, belum nyampe, soalnya tuh 2 menit tuh lama woy, banyak yang gerakan pusing mau pusing, habis ini gerakan yang kayak mana ya? Pemanasan. Iya pemanasan sih, pemanasannya, tapi 15 gerakan itu kalau kalian hitungan satu kali makan. 15 gerakan, kalau misalnya berhadapannya kanan kiri, satu hitungannya kurang lebih 7-8 gerakan. Kalau prediksi aku, kan udah tahu aku udah enggak. kita tuh apa ya, itu tuh ada jedanya waktu kan, habis ini dulu apa, habis itu kan bentar kayak gini, buka kaki dulu, kayak langsung he satu menit 15 detik. Ayo. Nah jadi kesimpulannya Simpulannya kita harus menentukan CP. CP. Bukan kita ya. kita Guru. Kita sebagai guru. Kita sebagai calon guru harus dapat menentukan capaian pembelajaran yang Menentukan atau memahami. memahami lah, Oh kan iya, udah ada memahami. capaian Iya, pembelajaran ya. memahami capaian pembelajaran yang ada, bukan ada, yang berlaku, kemudian dapat diturunkan menjadi tujuan pembelajaran atau PP yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, entah itu dari fase atau dari lokasi sekolah. Iya. Dan kemudian di fase akhir itu kita harus menentukan alur jenjang pembelajaran. Biasanya Bagaimana
progresnya Ya, mulai dari bagaimana awal sampai prosesnya, akhir dari ya. awal sampai akhir. Mungkin juga pasnya. Oke, mantap. Bye.